Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Radika Fikri dari Program Studi Informatika Universitas Malikus Saleh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah presentasi dengan judul Tutorial Layanan dan Keamanan dalam Berbagai Platform. Hampir semua aspek kehidupan kita saat ini itu terhubung dengan layanan digital. Kita berbelanja online, menggunakan aplikasi mobile banking, menyimpan data di cloud, hingga berinteraksi lewat media sosial. Namun, banyak orang masih kurang menyadari bahwa semua layanan itu memiliki resiko keamanan. Maka dari itu, melalui presentasi ini, saya ingin membagikan wawasan mengenai layanan digital sekaligus tips untuk menjaga keamanan di berbagai platform. Layanan digital saat ini tuh sudah menjadi bagian penting dalam aktivitas manusia. Jika dulu kita bertransaksi harus datang langsung ke bank, sekarang bisa dilakukan secara online. Jika dulu belajar harus tatap muka di kelas, sekarang sudah banyak platform e-learning yang memudahkan kita belajar dari rumah. Bahkan untuk komunikasi sehari-hari kita lebih sering menggunakan WhatsApp, Instagram, Facebook, atau TikTok dibandingkan dengan SMS. Namun, kemajuan teknologi ini tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga tantangan baru. Ancaman seperti pencurian data, peretasan akun, hingga penyalahgunaan privasi sering terjadi dan merugikan pengguna. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita perlu memahami layanan sekaligus digital dalam berbagai platform. Ada 3 rumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan ini. Yang pertama, apa saja bentuk layanan digital dalam berbagai platform yang sering kita gunakan sehari-hari. Yang kedua, ancaman keamanan apa yang paling sering muncul di setiap platform tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita sebagai pengguna bisa melindungi data dan privasi saat memanfaatkan layanan digital itu. Dengan menjawab ketiga pertanyaan ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai topik yang akan saya bahas. Presentasi ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, untuk memberikan pemahaman tentang layanan digital yang ada pada berbagai platform mulai dari web, mobile, cloud, hingga media sosial. Kedua, untuk menjelaskan ancaman keamanan yang sering dihadapi para pengguna ketika mengakses layanan tersebut. Dan yang terakhir, untuk memberikan tutorial praktis berupa tips dan langkah sederhana yang bisa kita lakukan agar akun dan data pribadi kita tetap aman. Manfaat dari pembahasan ini tentu sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami materi ini, kita bisa meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga keamanan digital. Kita juga akan memiliki bekal berupa tips praktis agar lebih aman dalam menggunakan layanan digital, sehingga tidak mudah menjadi korban penipuan online atau peretasan. Selain itu, pemahaman ini juga membantu kita lebih bijak dalam memilih layanan digital, mana yang aman digunakan dan mana yang perlu kita waspadai. Sekarang mari kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama kita lihat dulu jenis-jenis layanan digital pada berbagai platform. Pada platform web kita bisa menemukan layanan e-commerce untuk belanja, e-learning untuk pendidikan, dan internet banking untuk transaksi keuangan. Kelebihannya adalah mudah diakses tanpa perlu mengunduh aplikasi, tetapi resiko utamanya adalah adanya situs palsu yang meniru website resmi. Pada platform mobile, layanan berbentuk aplikasi di smartphone seperti mobile banking, aplikasi ojek online, dan game online. Aplikasi ini praktis tetapi rawan jika kita sembarangan menginstal aplikasi dari sumber yang tidak jelas. Banyak aplikasi yang meminta izin berlebihan dan berpotensi mencuri data pribadi. Platform cloud juga tidak kalah penting nih. Cloud storage seperti Google Drive atau OneDrive memungkinkan kita menyimpan data dan mengaksesnya dari mana saja. Namun jika akun cloud kita diretas, semua data penting bisa hilang atau disalahgunakan. Terakhir, platform media sosial Instagram, WhatsApp, Facebook, dan TikTok sudah menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Meski memudahkan komunikasi, media sosial rentan terhadap peretasan akun, kebocoran data, dan penyebaran informasi palsu. Jadi, setiap platform punya manfaat sekaligus resikonya masing-masing. Setelah memahami platformnya, kita masuk ke ancaman keamanannya. Ancaman pertama adalah phishing. Ini adalah modus penipuan dengan membuat situs atau pesan palsu yang terlihat resmi. Tujuannya untuk mencuri username dan password kita. Banyak orang tertipu karena tampilannya mirip dengan yang asli. Ancaman kedua adalah malware atau virus. Malware sering masuk melalui aplikasi bajakan atau file yang diunduh dari situs ilegal. Akibatnya, perangkat bisa rusak, data dicuri, bahkan dikendalikan orang lain dari jarak jauh. Ancaman berikutnya adalah data breach atau kebocoran data.
Kasus ini sering terjadi bahkan pada perusahaan besar. Misalnya, kebocoran data pengguna Tokopedia beberapa tahun lalu. Ketika data bocor, informasi pribadi kita bisa dijual di pasar gelap digital. Dan ancaman yang paling sederhana tetapi berbahaya adalah password lemah. Banyak pengguna masih memakai password seperti tanggal lahir atau angka berurutan. Password seperti itu sangat mudah ditebak oleh peretas. Setelah mengetahui ancamannya, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ada beberapa tips sederhana yang bisa membantu kita lebih aman di dunia digital. Pertama, gunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Password yang baik harus terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jika sulit mengingat banyak password, kita bisa gunakan aplikasi Password Manager. Kedua, aktifkan two-factor authentication atau verifikasi dua langkah. Dengan fitur ini, meskipun ada orang yang mengetahui password kita, mereka tidak bisa login tanpa kode tambahan. Ketiga, berhati-hatilah saat menerima link atau tautan. Jangan sembarangan klik link dari email atau pesan yang mencurigakan. Selalu periksa alamat situs sebelum login. Keempat, selalu perbarui aplikasi dan sistem operasi. Update biasanya berisi perbaikan keamanan, sehingga menunda update sama saja membiarkan celah terbuka. Yang kelima, gunakan VPN saat mengakses internet di jaringan publik seperti WiFi kampus atau kafe. VPN membantu melindungi data kita dari penyadapan. Dan yang terakhir, selalu cek izin aplikasi. Jangan sembarangan memberikan akses kamera, mikrofon, atau kontak pada aplikasi yang tidak jelas. Dari pembahasan tadi, kita dapat simpulkan bahwa layanan digital memberikan banyak manfaat, mulai dari kemudahan akses hingga efisiensi waktu. Namun, setiap platform memiliki risiko keamanan yang harus kita waspadai. Ancaman seperti phishing, malware, kebocoran data, dan password yang lemah bisa sangat merugikan jika tidak diantisipasi. Oleh karena itu, kesadaran keamanan digital menjadi hal yang wajib dimiliki setiap pengguna. Demikianlah presentasi saya mengenai tutorial layanan dan keamanan dalam berbagai platform. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan wawasan baru bagi kita semua, sehingga kita tidak hanya pandai memanfaatkan teknologi, tapi juga bijak dan aman dalam menggunakannya. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.